kita lanjutkan pembahasan kita yang kedua, yaitu calon presiden Bapak Prabowo. Isu yang tak kalah penting yang menjadi trending topik diantaranya adalah kalau nanti Pak Prabowo terpilih jadi presiden, beliau akan memberikan makan siang gratis untuk siswa sekolah, termasuk ibu hamil. Nah, dari beberapa media sudah memperhitungkan itu total biaya yang dikeluarkan sekitar 266 triliun. Seperti apa respon Bapak ketika mendengar pernyataan ini? Silakan Pak. Ya, nama saya Budi dan saya adalah orang yang suka meresponsif ya sesuatu yang ada di media sosial. Jadi gini, kalau masalah tujuan bagus itu, apalagi kayak membantu anak-anak sekolah ya, sarapannya ya, selama menjabat memberikan selalu makanan gratis, itu bagus. Terus ada katanya membantu ibu hamil ya. Ibu yang hamil juga ibu yang hamil dibantu, bagus gitu. Tapi gini, takutnya nanti jatuhnya dibilang kayak Pak Anies juga omong doang gitu. Sama aja, bisa juga beliau ini dibilang ngomong doang gitu tanpa penganalisaan ya. Karena gini, kenapa ini bukan pesimis, sebenarnya bagus aja tujuan-tujuan yang positif itu. Ini bukan pesimis. Ini kayak semacam gini ya. Kayak biar kelihatan keren aja gitu. Takutnya kayak gitu. Cuman oke lah, kita ambil positif ya. Kita harus netral. Kalau aku harus netral kan, berpikir positif. Kalau untuk membantu anak sekolah, yang pertama SD, SMP, SMA, yang mana gitu? Itu yang pertama. Kalau semuanya ditambah lagi dengan seluruh Indonesia gitu, itu kan apakah makan siangnya cuma setahun sekali, apa per hari gitu? Kalau per hari mak, gini lah, biaya stunting aja yang 30 T aja masih agak pincang-pincang gitu, stunting loh, kan? Jelas terdata gitu. Jelas kalau tidak ada korupsi, jelas kalau pengalokasiannya bagus, kebutuhan stunting ini bisa teratasi di Indonesia. Cuman masalahnya masih banyak orang-orang yang stunting gitu. Tambah lagi mengasih makan anak sekolah. Aduh, ini gimana ya? Takutnya itu aja omong doang. Mungkin karena di media ini cari keren. Nah, bisa aku simpulkan kayaknya ini kalau dibilang ngelantur gak enak. Menurut aku ini cari keren. Itu aja sih. Jadi pernyataan ini salah satu mungkin untuk mendobrak suara dari. Iya, ini tujuannya sih ya keren kan. Jadi masa pendukungnya itu atau yang mesti golput, mak keren kali Bapak ini, bagus ini program yang anak sekolah kelas makan. Jadi biaya kita untuk orang tua tuh nggak ada lagi untuk biaya sarapannya, aman. Ibu-ibu hamil juga aman gitu. Jadi ya keren gitu menurut aku. Cuman kan ini kan kalau kita analisa dari keuangan negara, piutang negara, itu kendala-kendala negara yang lain mesti timpang gitu. Jadi ini keren aja gitu. Oke, berarti hanya sebatas masih obrolan saja ya, omongan saja mungkin. Itu kalau udah dikampanyekan dia mungkin bisa menjadi realita ya. Bisa jadi itu senjatanya untuk senjatanya aja, ya kan? Oke. Cari keren biar orang pendukungnya makin kuat, yang golput mungkin bisa ke situ. Gitu. Baik. Pertanyaan yang serupa saya berikan kepada pengamat politik untuk memberikan responnya terhadap pernyataan ini. Silahkan. Lagi-lagi saya harus mengkonfirmasi ya bahwasanya saya ini bukan pengamat politik, tetapi kalau disematkan juga mungkin pengamat politik yang amatiran atau pengamat politik jalanan. Tapi memang saya ini hobi menonton berita tentang politik ya. Ketika mendengar pendapat dari Bang Budi tadi, pandangan Bang Budi tadi, saya harus menyatakan bahwasanya saya cukup sepakat dengan itu. Bagaimana halnya ketika Pak Prabowo menyatakan ketika beliau akan nantinya menjadi seorang pemimpin di negeri ini akan ada makanan gratis untuk ibu hamil, makan siang gratis untuk anak sekolah. Dan di sini saya merasa saya ingin sekolah lagi begitu supaya saya ikut mendapatkan manfaat dari apa yang dibagikan oleh Bapak Prabowo ini begitu kan. Cobalah program ini ketika saya sekolah, tentu saya akan jauh lebih bisa berhemat untuk makan siang kan pada waktu itu. Nah, tapi poinnya begini, segala sesuatu gagasan itu tentu saja baik ya, positif ya. Tapi kita melihat dari segi anggaran, dan kata Bang Edul tadi dibilang bahwasanya semua anggaran itu ketika media telah menghitung dan hasilnya itu ratusan triliun. Karena hitung-hitungan saya kurang, saya tidak pernah tergambar bahwasanya anggaran akan sebesar itu. Nah, lalu anggaran itu dari mana? Ketika anggaran itu memang
diadakan oleh Pak Prabowo karena beliau termasuk calon presiden yang paling kaya dan ya bisa jadi itu dari harta beliau pribadi dan segala macam, ya kita sangat mengapresiasi itu begitu kan. Tetapi ketika ini diambilkan dari dana APBN yang seharusnya menjadikan pembangunan, apakah tidak ini dialihkan kepada sesuatu yang lebih bermanfaat? Sepertinya daripada makan gratis yang dibutuhkan oleh para siswa, tentu biaya siswa saya rasa ini akan lebih produktif. Berapa banyak anak-anak kurang mampu yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Tentu ini akan lebih bermanfaat. Dan berapa banyak anak-anak di pedalaman sana yang apakah ini juga akan mendapatkan manfaat sama, sedangkan untuk distribusi yang sangat jauh kepada daerah-daerah yang kita rasa sangat jauh tertinggal dan begitu. Dan menjadi PR kita lagi, apakah pendistribusian ini akan merata? Apakah hanya di daerah-daerah tertentu saja yang mudah dijangkau, atau ke daerah-daerah terpencil ini akan juga mendapatkan? Nah, ini mungkin salah satu PR yang harus kita kaji bersama lagi. Nah, kemudian apakah ini nanti semua gagasan-gagasan ini sebelum direalisasikan, tentu ini akan dibundingkan di DPR gitu. Tergantunglah nanti seberapa banyak suara yang setuju dengan program ini dan seberapa banyak suara yang tidak. Nah, ini juga akan mempunyai perjalanan diskusi-diskusi panjang setelah ini. Itu sih yang saya lihat, Bang Edo. Berarti kita ringkas bahwasanya program itu tetap secara dimusyawarahkan nantinya. Tapi kalau misalnya program ini dengan dana pribadi, kita sangat setuju sekali ya, karena memang itu mungkin salah satu bentuk terima kasih beliau mungkin ya. Baik. Ini respon yang sangat luar biasa. Silahkan teman-teman yang memiliki kreativitas merespon tentang isu ini, silahkan nanti komen di video ini. Terima kasih.